Tinggal nanti saya colek lagi sama Bapak. Pak, jalannya gedein lagi dong, Pak. Tunjuk. Tunjuk. Pak Budi, colek lagi, Pak. Dipanjangin, gedein lagi, Pak. Tunjuk. Tunjuk. Halo semuanya, Nirina seneng banget nih hari ini Nirina diundang ngeteh di kediaman salah satu orang penting di Indonesia yang punya hobi sama Nirina. Yang sudah melakukan perjalanan persepedahan, hehehe. Dan juga yang pasti orang ini saking pentingnya menguasai yang namanya darat, laut, dan juga udara. Wah, the one and only Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Indonesia. Halo. Halo Bapak. Halo Nirima. Salam kring-kring, goes-goes. Goes-goes. Oh ya, Nirina bilang kan di sini nan diundang ngeteh ya. Ngeteh itu artinya adalah ngobrol seputar perhubungan Indonesia. Jadi Nirina diundang untuk bisa bertanya langsung sama Bapak. Enak loh, dikasih kebebasan untuk bertanya langsung sama Pak Menteri. Enak kan? Mantep kan? Tapi sebelum kita mulai bertanya-tanya, sebelum Nirina mulai bertanya-tanya dan mewakili kamu semua, Nirina pengen ngetes PCR dulu Pak, PCR Pak. Nggak ditusuk-tusuk kok Pak. Ini PCR adalah pertanyaan cepat, reaksi cepat. Nah, Wah, bahaya ini. Siap-siap Pak, siap-siap Pak. Siap. Oke, Bapak mending naik motor apa naik sepeda? Sepeda. Mantap. Coba tepuk tangan dong semuanya. Biar tahu di sini ada jutaan orang yang sedang mendengarkan juga. Dan juga pilih main gitar atau tenis meja? Gitar. Wah, kayak suami saya nih. Saingan Wow. kita. Bapak pilih pempek apa tekwan? Pempek. Lama Pedes tapi soalnya. tapi gitu, Wong Palembang suruh ditanyain gitu langsung bingung nih. Pempek apa tekwan? Sama aja soalnya. Sama ya, saya favorit semuanya. Tenang Pak, PCR-nya udah selesai Pak. Ini Ya. udah nggak tegang-tegang lagi Pak. Kita langsung saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan sama orang-orang yang mewakili adalah Nirina. Kaum pesepeda semua di sana ya. Bapak rajin sepeda nih kayaknya sekarang nih Pak. Harus dong. Harus Biar ya, Pak, sehat. ya? Betul. Biar sehat. Olahraga yang sekarang ini aman dan juga memiliki jarak aman juga. Betul. Pribadi bisa terserah kaki kita Dan mau kemana. gampang banget. Betul. Bapak seminggu bisa jadi berapa nih? Ya paling enggak seminggu sekali lah. Minimal seminggu sekali ya Pak saya ya. cari tempat. Hmm. Kadang di BSD, kadang Ya. di Jababeka, kadang-kadang Bintaro, Wah, sampai kadang-kadang Jababeka. Ancol gitu. Waduh. Bapak main dalkot juga nggak Pak? Kan dekat juga tuh Pak. Apa tuh Dakot? Dalam kota. Ah. Ya, ada namanya istilahnya tarkam Pak. Kita tuh muter-muter gitu. Pokoknya di dalam kota gitu. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya, Bapak nanti kita janjian sepedaan ya Pak ya. Yuk. Seru nih, udah pada dengar semuanya ya. Ini Bapak pengen sepedaan bareng sama kita. Oke. Nih Pak, kalau misalnya touring motor tuh kan udah istilah Biasa. yang biasa ya Pak ya. Nah, tiba-tiba nih Pak, kalau ada Pak Budi, kita mau ngajak Bapak sepedaan dari Jakarta ke Palembang. Gimana Pak? Siapa takut? Waduh. Nanti Ya. saya traktir makan pempek. Alhamdulillah. Ini sama nih kan, suami saya juga Wong Palembang, udah gitu main gitar juga nih, gawat nih seleranya sama juga sama Bapak nih. Sama. Nanti saya tinggal nanya aja nih sama Bapak, pempek mana yang lebih enak nih Pak? Ah. Nanti ya Pak ya, nanti ya. Nah kalau sekarang ini kan kita mau lihat nih Pak, tren bersepeda di Jakarta ini kan, atau di mana-mana di Indonesia ini udah pada banyak banget. Kaumnya, maksudnya mau perempuan, laki, tua, muda. Nah sekarang sebenarnya gimana? Jalur sepedanya nih gimana nih Pak? Udah terakomodir kah? Sudah gimana nih Pak? Biar kita juga merasa aman Pak. Sebenarnya kalau di perkotaan Ya. Jakarta, di Tangerang itu beberapa tempat, di Ya. BSD, Bintaro, ya, Alam Sutra, Ya. itu sudah ada. Jababeka, Betul. Ancol, sudah ada. Jadi kalau saya lihat mungkin lebih dari 300 kilo. Wah. Ya, sebagai contoh, Ya. Ancol, Ya, saya ya. tinggal di sana ya. Ya. Itu dia punya 20 kilo. Ya. Dari mana ke mana nih Pak? Dari Ancolnya? ujung, dari dalam Ancol sampai keluar Ancol ke perumahan gitu. Oke. Ya, jadi itu 20 kilo. Oke. Nah, BSD juga punya, Bintaro juga punya, Betul. ya, Jababeka juga punya, mungkin lebih dari 300 kilo. Ya. Saya lihat bahwa selain mereka yang gemar sepeda, Ya. developer Pemda ini juga care. Ya.
care. Iya, iya. Ya, coba ya, Bu Airin Ya. naik sepeda, ya, Iya. banyak yang naik sepeda. Iya, iya. Malah saya bilang, dia tanya sama saya, bisa sepeda? Siapa takut? Ini. Kita juga dong. Ih, Ya. Ini ditunggu nih kayaknya para menteri, para gubernur semuanya pada sepedaan bareng, seru Harus nih. gitu, seru. Iya, biar semua juga merasa bahwa bukan hanya kita doang, semua kalangan Ya, bersepeda sekarang ya Pak ya. ya. Nah, terus kalau kayak ini, cara Kemenhub untuk mengatasi gesekan antara, kan kita kan berbagi jalan ya Pak, jalan kan hanya segitu-segitunya aja gitu loh. Bagaimana nih Pak caranya untuk menghindari atau mengatasi gesekan itu sendiri Pak, berbagi jalannya itu? Ya, satu, by law kita membuat aturan. Ya, Yes. aturan bagaimana bersepeda yang aman. Ya. Bagaimana melindungi orang yang bersepeda. Ya. Itu spiritnya itu. Ya, ya. Nah, maka kita memberikan persyaratan, Ya. memberikan fasilitas, Ya. memberikan sarana, Ya. ya. Nah, dengan itu orang yang naik sepeda lebih enak, ya. Nah, kalau sekarang kan tentu jalan sudah ada. Sudah. Terus kita juga kasih syarat-syarat. Ya. Kalau mereka mau touring jauh, harus pakai helm, Oke. ya. Harus ada lampu, ya. Ya. Wajib itu. Ya. Tapi kalau cuman ke pasar, ke sekolah dekat 4 kilo, nggak usah gitu. Nah, jadi memang ini ada satu upaya-upaya yang kita lakukan. Ya. Kita bagi tempat parkir sepeda ke sekolah, Ya. supaya ini mereka yang bersepeda memang enjoy gitu. Jadi dari rumah naik sepeda, di jalannya disediakan jalannya, Ya. diberikan guidance tentang lampu dan sebagainya, Ya. sampai sekolah bisa parkir, sampai mall ada parkirnya. Kan Ya. sepeda kan ada parkir kan, Ya. tempatnya itu kan ada, Ya, ya. bukan dijatuhin gitu aja gitu. Tapi kalau kita untuk mengetahuinya lagi, meluasnya lagi peraturannya itu di mana sih Pak? Sebenarnya peraturannya tuh umum sekali ya. Umum dalam arti kata memberikan kemudahan-kemudahan, Ya. memberikan perlindungan-perlindungan. Ya. Justru yang diedukasi, disyaratkan itu Pemda, Ya, ya. developer. Ya. Kalau sepeda ya pakai helm, apa susahnya sih? Ya. 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 Terus pakai lampu apa susahnya sih? Gitu. Demi Gak susah gitu. keselamatan, Ya. Untuk keselamatan. Harganya juga variatif kok ya. Betul. Oke, nah sepertinya kita juga pengen ngasih tahu nih, bukan ngasih tahu sih, sebenarnya pengen ngacungin jempol buat yang namanya stasiun Cisauk di Tangerang. Oh, keren. Ya Pak ya? Ya. Itu udah jadi salah satu contoh moda transportasi yang terintegrasi dengan baik. Betul. Gitu kan. Jadi sepeda dan kereta saling bersinergi. Nah, tapi pertanyaan berikutnya Pak, di mana lagi Pak yang akan bisa seperti Cisauk Pak? Ya, saya sudah ada offering ya, Ya. dari Bintaro, ya, dari Jababeka, Oke. dari Lipo, Oke. dari Alam Sutra. Ya. Tapi memang modanya lain kan. Kalau Cisauk itu kereta api, Kereta, ya. Tapi kalau kota-kota lain kayak di Alam Sutra, Lipo, itu menggunakan bis JRC. Kemarin di Jababeka juga gitu. Kita pakai bis. Ya. Nah, setelah itu baru naik sepeda. Oke, tapi sementara ini yang kita tahu memang kan baru adanya Sally ya Pak ya. Ke depan mau dong Pak yang sepeda besar. Besarnya gimana? Sepeda yang besar, kalau Sally kan yang dilipat. Ini sepeda yang gede juga Pak? Oh, enggak. Jadi gini, Ah. memang kita kan juga tahu bahwa bis kereta itu kan kapasitasnya udah maksimal, terbatas ya. Sebaiknya juga lipat. Dan sebenarnya kalau apa yang kita pikirkan ini Ya. menggunakan sepeda adalah kolaborasi dari angkutan massal Ya. sama angkutan non motorized. Yes. Non motorized itu kayak jalan kaki, Ya. sepeda. Jadi dia rumahnya katakanlah 5 kilo Ya. dari stasiun, dia naik sepeda, Ya. ya kan? Setelah itu dilipat, dimasukin bis, Ya. dimasukin truk, dimasukin train, ya. Yap. Dia jalan, katakanlah dia berhenti di Tanah Abang, tapi kantornya di DKI, dia naik sepeda lagi. Ya. Kan nggak kerasa
10 kilo, balik 10 kilo, 20 kilo. Betul. Lumayan kalori yang dibakar dan juga ngirit uang. Nah itu dia, mungkin juga bisa jadi alternatif juga buat teman-teman semua. Karena kemarin banyak Pak yang nanya sama saya, Nirina kalau saya pengen mulai pakai sepeda, mulainya dari mana sih? Sepeda apa sih? Mungkin sekarang salah satunya adalah Jadi Sally. saya kasih contoh yang sederhana, Bintaro atau BSD. Ya. Ya, jaraknya mereka itu biasanya dari rumah sampai stasiun range antara 5 sampai 7 kilo. Ya. Kan cepet dong, ya kan? Ya. Nggak kerasa. Kalau buat sepeda 5-7 kilo, oke lah. Nah, nggak kerasa kan? Ya. Belum sampai keringetan, Belum. habis itu dilipat, ya kan? Ya. Naikin kereta api. Nanti berhenti di mana? Mau berhenti di Palmerah, Ya. berhenti di Tanah Abang, buka lagi, naik sepeda lagi. Nah, itu yang cara itu yang memang kita perkenalkan, namanya first mile and last mile. Wow. Nah, itu jadinya mile and kombinasi, last mile. Iya, iya. kombinasi Iya, yang bagus. Olahraganya dapet, ya kan? Kemudahannya dapet, ngiritnya dapet, gitu. Trendy juga dapet, gitu. Ya kan? Lifestyle, udah deh itu paket emang luar biasa ya. Nah Pak, kalau di Copenhagen tuh Pak ya kan ada juga tuh Denmark nih, ada namanya S-Train. S-Train bike itu memanjakan pesepeda banget Pak. Jadi ada jalurnya sepedanya untuk nunggu. Terus bahkan di dalam keretanya ada tempat sendiri. Nah, itu di Indonesia tuh udah dilakukan juga nih kan Pak seperti ini ya? Sudah. Iya. Jadi kalau di KCI, di kereta-kereta kita, Iya. untuk lipat sudah boleh. Lipat sudah boleh. Lipat sudah boleh. Sementara ini lipat. Lipat sudah boleh. Oke. GRC yang namanya GRC Connection itu bis. Ya. Di beberapa tempat itu juga udah boleh. Sally. Biasa. Oh, lipat. Lipat. Lipat, Iya, lipat. benar. Nah, selain di kereta, sepeda sebagai green lifestyle transport seharusnya juga bisa diintegrasikan dengan moda transportasi lain nih Pak. Misalnya bis, monorail. Nah, kalau ini di Jakarta sudah Pak? Di Jakarta sudah sebenarnya. Saya pengen nanya langsung ya, soalnya saya juga pengalamannya kurang nih Pak. Mohon dicerahkan Pak. Ya, kan kalau menggunakan sepeda di Jakarta ada yang mereka bike to work. Yes. Ya kan, dia memang dari Solusi rumah. tanpa polusi. Ya, jalan gitu. Betul. Tapi itu kadang-kadang ada risiko, Hmm. ya, lalu lintas dan sebagainya. Terus juga, ya kadang-kadang kalau mesti bekerja, Ya. naik sepeda 30 kilo, nggak semua orang bisa, ya. Keringetan. Nah, oleh karena yang seperti saya sampaikan tadi, Ya, dikombinasi dengan angkutan massal. Betul. Dan sekarang bukan kereta saja, tetapi juga bis ada yang melakukan begitu. Oke, Ya. berarti ini lumayan nih buat semuanya, jadi tahu lagi, Ya, jadi ya, dapat pencerahan juga. Ah. Tapi Pak sebenarnya kayak perkantoran, mall itu sekarang udah diberikan persyaratan harus ada parkiran sepeda atau enggak sih Pak? Ya, kita menyarankan, Ya, ya. Jadi kalau sekarang ini kan kayak seperti kalau itu lifestyle, Yes. pasti itu dilakukan. Yes. Bahkan kita bagi-bagi itu. Kalau Ya. untuk sekolah, untuk perkantoran kita bagi. Kalau mall kita suruh aja. Itu saya suka. Itu Duitnya udah bukan pertanyaan lagi. Suruh. Ya, harus. Betul. Ya. Iya, keamanannya juga soalnya kan kita mikir ya Pak Iya, pengennya gitu. iya, Punya iya, solusi memberikan tanpa polusi, tapi ternyata parkirannya belum ada. Iya, Kan iya. tekan ya, Betul. Oke. Nah, sekarang ini kan ada banyak banget nih alternatif sepeda. Mm-mm. Tadi kan seperti kita udah bahas, ada Sally, ada yang mountain bike, ada yang road bike, ada yang touring, bahkan sekarang ada yang namanya e-bike, Pak. Apa itu? E-bike adalah electronic bicycle Ya, yang betul. kayunya dibantu gitu loh, jadi Oleh memudahkan. elektrik, ya. Ada elektriknya juga. Ya, elektrik ini berguna juga. Ya. Bagi yang mereka katakanlah tidak mampu fight sekali. Ya. Dia ingin jarak jauh dan Betul. sebagainya. Hmm. Dan kecepatan juga relatif lebih cepat gitu ya. Iya. Nah, maka kita mengatur Ada peraturannya, Pak. mengatur Ya. sepeda listrik itu dengan ketentuan-ketentuan agar kembali lagi Ya. untuk safety, Betul. ya.
untuk mereka tuh aman untuk mengendarai itu. Jadi kecepatan maksimal kita anjurkan gimana. Kalau sepeda akan listrik, ada tuh Pak. ya Oh, kalau dia pakai selis pasti harus pakai helm. helm. Ya, nah. Iya, iya soalnya memang kan kecepatannya beda juga. Kadang-kadang orang lagi santai kaget Pak. Mm-mm. Lagi sepeda tiba-tiba ada shung gitu kan. Wah, itu kaget. Pernah kaget ya? Pernah Pak, sering Pak. Kan nggak ada suaranya. Kalau motor Ya, kan sih Kak, ya. saya tahu. Kalau Ya, misalnya tiba-tiba shung, itu apa Nggak ini kering-kering gitu. orang? Enggak Pak, Oh. jangan ada saya kering gigi saya ini kenapa nih orang? Dan ini Pak, kita juga tahu kan Pak di Bangkok kan ada tuh Pak Skylane tuh Pak yang di airportnya deh kalau nggak salah itu ada tempat sepeda sport gitu Pak. Jadi kayaknya pokoknya dia ada jalur joggingnya, pokoknya ada minimarketnya gitu. Sebenarnya saya sih pengen nanya nih Pak, kayak di Indonesia itu akan ada seperti itu nggak, Pak? Saya yakin akan ada ya. Hmm, Teman-teman developer, Pemda-Pemda ini kan sangat ingin melayani masyarakatnya. betul. Ya. Nah, kalau ada satu pengalaman Ya, dan namanya pengalaman, experience itu lebih dari segalanya. betul. Kita makan pun experience ya, yang pedas, yang manis dan sebagainya gitu. Nah, bersepeda juga gitu. Kalau sepeda datar aja kan kurang experience. Tapi kalau naik dan ada halang rintang dan sebagainya, itu kan ada suatu experience. Betul. Experience adalah satu entertainment untuk mereka yang hobi sepeda. Ya. Saya pikir itu harus dilakukan. Saya pikir developer dan pemilik kota, penguasa kota itu pasti akan melakukan dan saya akan anjurkan itu. Jadi bukan disuruh lagi Pak. Saya nunggu Kalau- Bapak nyuruh dong Pak. Kalau disuruh kan kayak bos kan. Wah Nah, iya dong. Oh, pemilik darat, laut, dan udara apa? kita berteman. Oh, Ya, berteman. colek. Ya. Colek tapi tunjuk. Colek tunjuk ya. Nah, betul. Ditunggu ya Pak ya. Itu Ya. soalnya experience yang luar biasa sekali Betul, sih. betul, betul. Dimana orang bersepeda sekarang aja nih Pak. Bahkan kita tuh bersepeda di tempat yang belum jadi, ada tempat perumahan Mm-mm. belum jadi, tapi karena belum ada mobilnya kan, jadi kita pengen experience itu lagi Ya, kan Pak. ya. Jadi kita bersepeda di situ dengan bebasnya karena tidak harus bersaing dengan kendaraan motor Mm-mm. lainnya Mm-mm. gitu loh. Biasanya pakai mountain bike gitu ya. Dari jalur pipa gas itu ya. Wah, saya semua deh Pak sebutin Pak. Saya main gravel, main tanah juga Pak, terus main aspal main juga. Wah, gitu. keren ini. Pengalamannya banyak ya. Jadi Jadi memang contoh. ini curahan hati orang-orang jadinya kayak Gitu ya. di mana lagi dong jalurnya gitu, biar kita Oh. cobain lagi. Hmm. Makanya kan tanya nama Bapak langsung, ya kan? Nah, Nah, sekarang kalau misalnya ini kan Bapak ini kan sangat terbuka sekali, ngasih kesempatan Nirina ngundang ke sini untuk nanya langsung sama Pak Menteri. Nah, sekarang kalau untuk ngedengerin aspirasi lainnya, yang lain pengen ngobrol sama Bapak, nanya, boleh sekali Bagaimana? dengan senang hati. kasih tahu Pak caranya Pak, banyak banget yang pengen curhat sama Bapak. Jadi saya tuh punya Kemenhub 151. Yes, Ada Instagramnya, yes. ada Twitternya, Ya. ada YouTube-nya. Oh, Tanya di situ Kemenhub 151. ya. Ya. Ini acara kita nih, Ya. masuk situ. Wes. Jadi wajah-wajah kami akan ada di sana. Ada face shield loh. Kena dagu saya ya. Nah, itu tadi ya pokoknya Kemenhub 151. Jadi silakan gunakan kesempatannya dan tempatnya untuk Anda mengaspirasikan pertanyaan Anda. Pokoknya keluh kesahnya juga bisa disampaikan di situ betul. ya Pak ya. Oke, dan pertanyaan terakhir buat Bapak. Cepat lagi jawabnya ya Apa? Pak. Naik sepeda lipat, naik road bike, apa naik sepeda mountain bike? Naik sepeda lipat aja. Biar bisa naik kereta dan juga habis itu naik besar. Luar biasa. Karena itu memberikan contoh bahwa kombinasi antar moda itu satu yang baik, integrasi. Dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat perkotaan Ya. di kota-kota dunia. Oke. Jadi ini menjadi suatu hal yang nah kalau sementara ini bisa lipat dulu deh. Ya. Tapi aku juga mau pengen tanya loh sama Nirina. Mbak Nirina Saya ya, Pak. Ya. pakai Mbak ya Ois. atau Uni. Wah,
Iya mana kok Bapak? Tahu saja Bapak nih. Kalau sepeda itu Ya. dilipat terus gimana? Jadi kecil. Oh, jadi kecil. Iya. Enggak dong, dimasukin ke kereta. Ah. Sepeda dilipat dimasukin kereta. Ah. Bener-bener ini punyanya Kemenhub. Kita maunya begitu. Iya benar-benar. Jadi dimulailah dengan seli atau apapun sepedanya. Tapi Ya, kalau misalnya ya. mau menggunakan moda transportasi, Ya, ya seli salah satu yang Ya. sekarang ini bisa digunakan. enjoy banget lah. Enjoy banget. Oke, untuk terakhir kalinya saya ingin Bapak Budi untuk menyampaikan, ini kayak lagi formal gitu. Silakan Bapak menyampaikan sepatah dua patah kata untuk para pesepeda. Iya, Uni. Iya Pak. Iya, Uni. Satu, saya tuh mau apresiasi Ya. ya. Apalagi kurangnya ya. Uni itu artis ya. 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 Tapi mau bersepeda, merakyat Oh. ya. Dan kelihatan sehat banget. Alhamdulillah. Saya lihat sendiri kalau Uni itu sehat bener. Amin. Ah. Diputihin gak bisa, diitemin aja deh Pak. Nah, saya pikir contoh-contoh yang seperti Uni ini harus banyak di Indonesia. Melakukan, menyampaikan pada masyarakat, mengendorse, agar tahu apa yang dilakukannya itu bermanfaat sekali. Nah, kalau sekarang itu kan bersepeda itu digunakan untuk senang-senang, Ya. untuk para wisata, ya. Nah, saya menganjurkan sekarang kita ke kantor menggunakan sepeda, tapi bukan sepeda semuanya. Gunakan kombinasi menggunakan angkutan massal. Ada kereta, Ya. ya, ada bis, Ya. ya, dan itu membuat kita tetap lifestyle-nya kena, Ya. ya, olahraga, Sehat. ya, sehat, irit duitnya, Nah, bisa nabung deh. bisa nabung deh. Biasanya buat bensin, parkiran. Iya. Belum lagi nanti ada yang Pak parkirannya Pak, ya, nggak dikasih 1.000 udah nggak mau Pak. Ah. Ngirit ya Pak Ya, ya. ya. Oke, dan sekali lagi silahkan untuk Anda semua yang belum terpanggil untuk bersepeda, mulai deh bersepeda. Contoh keren Uni. Dan Bapak. Saya juga dong. Jadi dua-duanya oke. Dua-duanya oke. Selamat bersepeda, selamat mencoba, dan buat Anda semua sekali lagi, kalau misalnya tadi Bapak bilang ada yang seli untuk buat diintegrasikan dengan moda transportasi kita, ada yang mungkin bisa dari rumahnya ke tempat kantor, syukur bisa bersepeda langsung juga, Iya, silakan. silakan. Tinggal nanti saya colek lagi sama Bapak, Pak, jalannya gedein lagi dong Pak. Tunjuk. Tunjuk. Pak Budi, colek lagi Pak, dipanjangin, gedein lagi Pak. Tunjuk. Tunjuk. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya sekali lagi Bapak. Terima kasih Uni. Buat semuanya, Nirina doakan semuanya sehat, Bapak juga sehat, Alhamdulillah, menjaga insya Allah. kesehatan juga semuanya. Sampai ketemu lagi di ngeteh-ngeteh lainnya. Salam sehat. Ya, salam sehat.